Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah akan menjelaskan tentang sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sumber baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang ingin dicapainya. Dapat juga diartikan bahwa sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu dalam pembelajaran tersebut. Yang B selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dapat dirancang dan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, sumber belajar yang dapat dirancang atau learning resource by design. Sumber belajar yang dibuat secara khusus atau dikembangkan sebagai alat untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih teratur dan bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan atau learning resource by utilization yaitu sumber belajar yang diperuntukkan khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan di sekitar kita atau yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Dari kedua jenis sumber belajar tersebut bahwa sumber belajar dapat berbentuk yang pertama pesan. Pesan merupakan dapat berupa informasi yang dikembangkan oleh komponen lain dalam bentuk berupa fakta, gagasan, data, dan ide. Contohnya yaitu materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu orang. Orang merupakan orang yang menyampaikan pesan, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji pesan. Dalam kelompok ini, jika dilihat dari sisi internal, dimasukkan para staf pusat sumber belajar itu sendiri yang ada pada struktur organisasi, yaitu misalnya kepala sekolah, koordinator PSB, tenaga administrasi, dan ketua unit pelayanan. Guru, dosen, dan narasumber juga termasuk dalam ke dalam struktur kependidikan sumber belajar tersebut. Yang ketiga, barang yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para peserta didik dengan menggunakan alat, dan terkadang barang itu sudah merupakan penyajian. Misalnya film, gambar, candi, slide, buku cerita bergambar. Yang selanjutnya yaitu alat perlengkapan. Alat perlengkapan merupakan barang-barang untuk menjelaskan pesan kepada peserta didik atau perangkat keras yang digunakan untuk penyampaian pesan yang tersimpan dalam bahan tersebut. Misalnya radio, komputer, VCD, DVD, TV, dan papan tulis. Yang kelima yaitu metode atau teknik. Metode atau teknik merupakan langkah-langkah yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik, atau dapat juga diartikan sebagai prosedur acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk penyampaian pesan kepada peserta didik. Contohnya yaitu diskusi, ceramah, demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan di mana pesan dapat diterima oleh peserta didik. Lingkungan juga yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, maupun lingkungan non-fisik yaitu suasana belajar dan lain-lain sebagainya. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ekonomis. Tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Jadi sumber belajar itu tidak harus harganya mahal, yaitu sumber belajarnya baik. Itu belum tentu. Yang selanjutnya yaitu praktis. Praktis tidak memerlukan pengelolaan yang rumit.
sulit, dan langka. Artinya, sumber belajar dapat dijangkau, dapat didapat dari mana saja, asalkan itu praktis dan tidak rumit. Yang selanjutnya yaitu mudah. Artinya mudah dijangkau dan dekat, tersedia di sekitar lingkungan kita. Jadi kita tidak usah menggunakan sumber belajar yang terlalu sulit untuk kita jangkau, karena di lingkungan sekitar saja sudah banyak sumber belajar yang kita dapat gunakan. Yang selanjutnya fleksibel. Sumber belajar dapat dimanfaatkan di berbagai tujuan instruksional. Artinya sumber belajar tersebut dapat digunakan pada apa saja. Yang terakhir yaitu sesuai dengan tujuan, yaitu mendukung proses dan penyampaian tujuan belajar. Sumber belajar tersebut harus dapat mendukung untuk pencapaian tujuan belajar atau untuk kompetensi belajar itu sendiri, dan dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar bagi para peserta didik. C. Manfaat sumber belajar. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berpikir konkret. Artinya, anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya atau tidak dapat berpikir secara abstrak. Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermanaan dalam proses belajar si anak tersebut. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ada kalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi, atau dilihat seperti secara langsung. Selanjutnya, menambah wawasan dan pengalaman anak. Manfaat belajar merupakan upaya untuk memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar, juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar tersebut. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, informasi yang didapat anak melalui buku, bacaan majalah yang terbit tiap minggu untuk anak dan narasumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi. Jadi manfaat sumber belajar itu supaya salah satunya anak tersebut supaya haus akan informasi, dia akan lebih kepo, akan lebih ingin mencari lebih dalam informasi akurat tersebut menggunakan sumber belajar tersebut. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar anak. Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya, karena anak diberikan pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi, dan sumber belajar yang beragam. Jadi, guru, seorang pengajar atau tenaga kependidikan itu harus kreatif agar si anak tersebut tidak bosan dan motivasi belajar tersebut pada si anak semakin tinggi. Nah, selanjutnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukannya di tempat yang disediakan sebagai sumber belajar. Nah, manfaat sumber belajar yang lain itu dapat mengembangkan kemampuan anak secara berpikir lebih kritis, dan tentunya anak tersebut dapat berpikir lebih positif untuk kedepannya. Sumber belajar di era pandemi yaitu ada berbagai macam fitur atau layanan sumber belajar yang disiapkan oleh Kemendikbud. Yang pertama yaitu
Di antaranya rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud, TV edukasi, guru, ada website guru berbagi, ada ruang guru PAUD, sumber bahan ajar siswa, kelas daring untuk mahasiswa. Itu semua disiapkan oleh Kemendikbud untuk menghadapi sumber belajar di era pandemi yang sekarang ini. Terus media yang digunakan juga bermacam-macam, misalnya ada Quizzes, ada Google Classroom, ada Learning, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Semua itu digunakan untuk mempermudah peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi walaupun pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka atau secara langsung, kita dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan daring, yaitu dengan menggunakan Zoom misalnya. Quizzes dan lain sebagainya tadi merupakan salah satu media yang dapat digunakan pada saat daring di era pandemi ini. Yang pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Nah, pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi yaitu dengan alam terbuka. Misalnya, alam terbuka merupakan tempat belajar yang memiliki banyak ilmu, baik dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik maupun dalam mengembangkan karakter peserta didik. Misalnya, dalam pembelajaran menggunakan alam terbuka, yaitu pada lingkungan. Nah, pada lingkungan tersebut kita dapat menemukan banyak hal, yaitu misalnya kita dapat mengamati proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, dalam proses pembelajaran berbasis alam terbuka ini, peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi peserta didik dapat berhadapan langsung dengan objek nyata, peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, dan respek atau dampaknya terhadap manusia dan lingkungan itu sendiri. Contoh lain yaitu mengamati secara langsung mengatupnya daun putri malu apabila terkena sentuhan. Selanjutnya, mengetahui bagian-bagian bunga, morfologi bunga. Selanjutnya, penyebab terjadinya sungai yang kotor. Selanjutnya, penyebab terjadinya banjir, tumbuhan jati yang meranggas pada musim kemarau. Selain itu, di dalam lingkungan kita juga dapat mengamati keseimbangan ekosistem pada sungai yang ada di lingkungan kita sendiri. Jadi, alam bebas, alam di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan sumber belajar yang baik, yang sangat baik untuk anak biologi, untuk pembelajaran pendidikan biologi. Nah, pandemi ini kita tidak usah khawatir untuk pemanfaatan sumber belajar, terutama untuk pembelajaran pendidikan biologi, karena alam sekitar juga karena di alam sekitar pun pembelajaran pendidikan biologi sudah dapat dilaksanakan sangat baik, karena kita juga dapat terjun langsung dan dapat mengamati langsung objek yang akan kita bahas, objek yang akan kita kaji, karena biologi itu berhubungan dengan alam. Jadi kita tidak usah khawatir dan tidak usah bingung apabila pembelajaran dilaksanakan secara daring.